Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kali ini masih bersama Profesor Ahmad Soekardja. Kita masih meneruskan episode sebelumnya, yaitu kita membahas tentang setan. Nah, kali ini Prof menarik sekali juga nih pembahasannya ya. Waspadai musang berbulu ayam dan setan berbaju insan. Wah, seperti apa tuh Prof penjelasannya? Ya, baik. Musang itu hewan kecil berbentuk kucing. Makanannya, mangsanya itu terutama ayam, daging ayam yang dilahap. Musang berbulu ayam itu kiasan. Peribahasa untuk apa? Untuk orang jahat. Jadi musang itu pengganti orang jahat. Orang jahat itu beraksi, berakting, berperilaku bagai orang baik-baik. Nah, ini musang ini bisa menjadi aktor kiasan, peribahasa, tetapi juga dia bisa menjadi aktor pantun. Oh, aktor pantun. Seperti apa ya, tuh, Prof? Ini dibacakan ini, ada pantun yang berbunyi begini. Ya. Semenjak musang berbulu domba, banyaklah ayam menjadi takut. Semenjak dirimu selalu kudamba, mata terpejam, pikiran kalut. Ya. Nah, di sini juga siapa sebenarnya yang dikecoh dan yang terkecoh? Manusia. Diperdaya oleh musang yang sekarang ini bukan berbulu ayam, tetapi berbulu domba. Ya, manusia terkecoh ya, untuk mengikuti kemauan musang. Tapi musang ini lambang jahat. Lambang jahat itu sama dengan setan. Setan itu perlambang untuk kejahatan. Nah, mangsa atau sasaran musang itu bukan sesama musang. Ini nanti beda dengan manusia. Ya. Sasaran atau mangsa musang adalah yang lain, seperti ayam. Ayamlah yang menjadi objek buruannya. Beda dengan manusia, objek sasaran manusia jahat adalah sesamanya, yakni sesama manusia. Ya. Orang ingin memuaskan nafsu seksual, menggoda wanita yang bukan istrinya. Itu kan sasarannya manusia juga. Atau sebaliknya, ada wanita yang cantik, ya, lalu melalui germo dia diiklankan bisa melayani. Lalu ada laki-laki, nah yang digoda oleh si insan wanita ini tetap aja manusia, bukan yang lain. Nah, karena itu bolehlah dibuat kiasan sebagai padanan. Musang berbulu ayam, setan berbaju insan. Ya. Iya. Ya. Kalau setan berbaju insan berarti masih ada penjelasan selanjutnya ya Pak, iya. Profesor ya. Iya. Ya. Musang dan setan itu lambang kejahatan. Dua-duanya lambang kejahatan. Apakah musang berbulu ayam, ataukah musang berbulu domba, tetap aja musang itu perlambang kejahatan. Sama dengan setan. Setan itu lambang kejahatan. Musang jahat, setan jahat. Insan yang berjiwa setan jauh lebih jahat dari musang. Musang itu apa sih mangsanya? Hanya ayam, kecil sekali. Bahkan insan yang berjiwa setan
lebih jahat dari setan asli itu sendiri. Karena kemampuan setan asli itu hanya menggoda, yang bisa mengeksekusi atau melaksanakan godaan kejahatan itu ya manusia. Korban musang kecil sekali hanya ayam. Ayam jago aja dia tidak berani. Korban manusia jahat adalah manusia. Yang contohnya seperti tadi dikemukakan, bisa ditambah dengan ini pelaku melakukan kejahatan lebih kejam dari yang digodakan oleh setan, yaitu gadis diperkosa lalu dibunuh, dibuang ke semak-semak. Na'udzubillah min dzalik. Setan mana yang bisa melakukan perbuatan sekejam itu? Jawabannya harus tegas, manusia. Cuma ini bedanya manusia dengan setan. Setan itu sudah terlaknat, terkutuk sepanjang masa, tidak ada pintu taubat. Tetapi bagi manusia sekejam apapun oleh Allah dibuka pintu taubat. Ya, siapa yang berbuat kezoliman, kejahatan, lalu menyatakan penyesalan di hadapan Allah, bertaubat, lalu melakukan perbuatan yang baik, wa aslaha, memperbaiki diri, itu taubatnya bisa diterima. Tapi perlu juga kita bedakan antara taubat kepada Allah itu mengenai dosa. Kejahatan manusia bagaimana? Ini lain soal. Kejahatan manusia terkait dengan manusia, berlakulah di situ hukum. Ada hukum zina, ada hukum pembunuhan, tetap berlaku meskipun orangnya bertaubat. Kiranya peringatan Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah, bentengilah dirimu dan keluargamu dari kejahatan, dari keburukan, dari kemungkinan terjadi ya pertengkaran, perpecahan, lalu meningkat ke perceraian. Buyarlah, bubarlah keluarga itu. Ini yang dilambangkan di dalam ayat Quran dengan naro, api neraka. Jadi panas keluarga itu akibat dari perilaku anggota keluarga. Na'udzubillah min dzalik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, terima kasih Profesor Ahmad Soekardja untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan kita selalu menjadi insan yang terus memperbaiki diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.